Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvina Damayanti Pohan dengan NIM 210-3211-00114 dari kelas Agribisnis C. Pada video kali ini saya akan membuat video terkait tutorial analisis conjoin menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode kuantitatif 2, di mana saya disuruh membuat mini riset dan mini riset saya berjudul Analisis Preferensi Konsumen terhadap Atribut Tomat di Pasar Podomoro, Surabaya. Nah, langkah pertama nih, kita harus menyusun terkait atribut apa saja sih yang akan kita analisis conjoin menggunakan SPSS. Di sini ya saya akan membuat beberapa atribut, yakni ada 5 atribut. Yang pertama ada harga. Kalau yang kedua ada daya tahan. Yang ketiga ada kesegaran. Yang keempat ada rasa. Dan yang terakhir ada ukuran. Nah, kelima atribut ini akan saya analisis menggunakan analisis conjoin dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nah, dari atribut kelima ini saya juga akan menyusun terkait levelnya. Level atributnya di mana setiap atribut saya memberi 2 kombinasi terkait level atribut. Di mana yang harga itu ada yang kurang 10.000, lalu ada yang lebih dari 10.000. Untuk daya tahannya sendiri ada yang kurang dari 5 hari dan lebih dari 5 hari. Untuk kesegarannya sendiri ada 2 kategori, yakni segar tidak merata dan sangat segar. Lalu untuk rasanya ada asam dan manis. Untuk ukurannya ada yang kurang dari 120 gram dan lebih dari 120 gram. Nah, dari kelima atribut dan levelnya ini selanjutnya akan dipindahkan ke SPSS. Terlebih dahulu kita buka SPSS-nya. Nah, selanjutnya setelah kita membuka SPSS di bagian data view, kita klik data, kita cari orthogonal design, and kita klik yang generate. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya itu kita masukkan atribut yang sudah kita susun, kita siapkan. Di mana faktor name ini kita ketik atributnya. Yang pertama kan tadi ada harga, dan faktor labelnya itu diberi keterangan. Ini tuh harga apa? Kebetulan mini riset saya kan tentang tomat, jadi saya klik harga tomat. Add. Lalu yang kedua ada atribut daya tahan. Di bagian faktor name, jangan lupa untuk tidak menggunakan spasi ya. Jika ada memang harus menggunakan spasi, kita ganti dengan underscore. Lalu kita ke faktor label, itu daya tahan tomat. Add. Itu kan nggak bisa dia. Maaf, sebentar ada sedikit kesalahan. Nah, setelah itu ada kesegaran. Faktor labelnya kesegaran tomat. Lalu ada rasa dan rasa tomat. Yang terakhir ada ukuran. Ukuran tomat. Nah, setelah atribut dan keterangannya itu masuk, kita klik satu-satu atribut, kita lalu klik define value. Nah, ini tuh untuk level atributnya. Kan tadi ada 2 macam. Yang pertama, untuk harga itu kan ada kurang dari 10.000. Lalu yang kedua itu ada lebih dari 10.000. Continue. Nah,
Lalu yang kedua, kita klik define value juga. Untuk daya tahan itu kan tadi ada yang kurang dari 5 hari. Lalu yang kedua itu ada lebih dari 5 hari. Continue. Kesegaran, define value. Yang pertama itu ada segar tidak merata. Lalu yang kedua itu ada sangat segar. Lalu rasa tomat. Rasa tomatnya itu ada dua juga. Yang pertama asam, yang kedua manis. Continue. Dan ukuran tomat, yaitu yang pertama ada kurang dari 120 gram. Yang kedua ada lebih dari 120 gram. Nah, continue. Setelah semua atribut dan levelnya kita input ke SPSS di bagian orthogonal design generate, kita klik create new data file dan kita simpan di satu file. Nah, sebelumnya itu saya belum ngomong, mohon maaf. Sebelumnya itu kita membuat satu folder file di file D atau C. Nah, kebetulan laptop saya ini menggunakan C, jadi saya simpan di bagian C dan saya membuat folder baru, saya beri nama UTS MK2. Selanjutnya nama file ini akan saya beri nama stimulus. Nah, kita save. Ini udah benar C UTS MK2 stimulus. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah keluar hasilnya, yakni ada with 8 card. 8 card itu berarti stimulusnya ada di 8. Kita cek di filenya ya, apakah sudah tersimpan. Nah, ini dia nih. Ini ya, stimulus. Ini udah tersimpan. Kita coba buka ya. Nah, ini dia hasil dari inputan atribut dan levelnya yang tadi. Nah, ini kita juga bisa lihat berupa angka, dan kita juga bisa lihat berupa huruf. Jadi keterangan kan ini ada dua, dua, satu. Itu keterangannya itu lebih dari 10.000, lebih dari 5 hari. Nah, setelah kita mendapatkan stimulus ini, selanjutnya kita membuat kuesioner untuk dibagikan ke responden. Sebelumnya membuat saya sudah membuat ini kuesioner menggunakan Google Form. Nah, ini dia kuesioner yang sudah saya buat. Kuesioner preferensi konsumen terhadap atribut tomat di Pasar Podomoro, Surabaya. Ini, nah, ini di bagian petunjuk pengisian kuesioner sudah saya beri keterangan karena kuesioner ini menggunakan metode skala Likert atau scoring, di mana scoring 1 itu artinya sangat tidak suka, yang kedua itu suka, ketiga netral, keempat suka. Mohon maaf, ini ada kesalahan ini. Yang kedua itu tidak suka, yang ketiga netral, dan yang keempat suka, yang kelima sangat suka. Nah, ini nih contoh dari soal kuesionernya. Ini saya ambil dari stimulusnya tadi. Stimulus yang pertama itu memadukan antara jika membeli tomat dengan harga lebih dari 10.000, daya tahannya lebih dari 5 hari, segar tidak merata, rasa asam, dan ukurannya itu lebih dari 120 gram. Nah, di mana nanti responden itu tinggal mencentang saja. Di mana kalau dia milih satu, berarti dia itu sangat tidak suka dengan kategori tomat yang seperti ini. Lalu ini ada 8 stimuli sudah saya cantumkan semua, di mana responden ini sudah saya sebar ke 25 orang dan sudah mendapat jawaban dari 25 orang. Nah,
Ini dia hasil dari kuesioner yang saya buat. Dia di stimuli 1, tertinggi ada di kategori 3, di mana netral. Jadi netral, suka nggak suka ya netral. Terus di stimuli yang kedua, ini tertinggi ada di 4, jadi rata-rata responden itu suka sama perpaduan kategori pembelian tomat yang seperti ini. Baik, setelah kita membuat kuesioner dan mendapatkan hasil dari responden, kita input hasil dari kuesioner ini. Saya sudah merekapnya. Nah, ini dia hasil dari kuesioner yang sudah saya sebar ke 25 responden. Ini, di mana ini sudah saya ringkas, lebih ringkas sedikit. Nah, ada 25 responden, 1 sampai 25, dan P1 sampai P8 ini merupakan stimulinya. Lalu dari sini sampai sini itu merupakan hasil dari jawaban responden terhadap kuesioner yang saya sebar. Nah, dari hasil ini selanjutnya itu kita copy, bagian respondennya ikut ya. Kita copy, Ctrl C, lalu kita buka SPSS lagi. Share. Nah, ini tadi stimulusnya kita klik File, New, and Data. Nah, di bagian Data View, kita paste apa yang kita copy tadi. Ya, ini tuh hasil dari kuesioner yang tadi tuh. Lalu kita klik Variable View. Yang pertama ini kita ubah jadi responden. Lalu ini P1 sampai P8. Oke, mohon maaf. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, ini udah berubah. Di mana yang pertama ini ada responden, ini stimuli 1, stimuli 2, sampai seterusnya. Setelah itu, data ini kita simpan juga di satu file yang tadi. Kita save. Ya, mohon maaf. Terkait data tadi, ini kita ke variable view. Tadi tidak muncul ya, di screen sharing-nya. Nah, ini kan awalnya tadi namanya itu variabel-variabel semua. Nah, itu kita rubah yang pertama jadi responden, yang kedua jadi P1, P2, sampai seterusnya sampai P8. Lalu kita klik data view. Nah, ini udah sesuai. Yang pertama itu ada responden, di mana respondennya kan ada 25. Jadi ini ada 1 sampai 25. Lalu ada P1 sampai P8 itu menyesuaikan stimulinya yang kita cari tadi. Nah, data ini selanjutnya kita simpan di dalam satu file. Yang tadi tuh, yang di C. Nah, itu SMK2. Tadi kan kita menyimpan stimulus. Nah, ini tuh kita beri nama data penelitian aja. Nah, kita beri nama seperti ini, lalu kita save. Nah, kita coba lihat dulu di datanya ya, apakah tersimpan atau tidak. Nah, ini dia data yang sudah kita save tadi. Ini data penelitian ini merupakan data hasil dari kuesioner responden. Selanjutnya, kita kembali ke SPSS tadi. Nah, setelah itu kita klik File and Open. Eh, ini kita ke sintaks. Kalau memang belum menyiapkan file sintaks, itu bisa klik New and Syntax. Kebetulan saya sendiri sudah menyiapkan file sintaks, jadi kita klik Open and Open Syntax. Nah, ini dia. Nah, ini dia sintaks yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada conjoint plane C, ini itu menyesuaikan apa yang kita save.
Namanya itu kita menyesuaikan. Tadi kan saya menyimpan di folder C, terus ada folder lagi UTS MK2. Lalu di stimulusnya, yang pertama ini eh, stimulus. Jadi kan saya namakan stimulus. Jadi sesuaikan ya, kalau huruf kecil ya huruf kecil semua. Kalau ada huruf besarnya kita sesuaikan apa yang kita simpan. Lalu yang kedua ada data, ini sama dengan yang atas. Ini untuk data penelitian tadi, hasil kuesioner yang tadi. Tadi kan saya namakan menggunakan data penelitian. Jangan lupa harus selalu ingat untuk memerhatikan eh, hurufnya, itu huruf besar atau huruf kecil. Lalu yang ketiga ada skor, P1 sampai P8 kan tadi stimulinya ada 8. Lalu subjeknya responden, saya kan di SPSS itu tadi menggunakan R yang huruf besar. Ini nih, R. R-nya kan besar. Kalau di sini memang kalian menamakan R kecil, jadi ditulis di sintaksnya juga R kecil. Harus diperhatikan baik-baik dalam menyusun sintaks. Nah, lalu faktornya kan tadi ada atribut harga, daya tahan, kesegaran, rasa, dan ukuran. Lalu ini print all. Nah, setelah ini kan sudah sesuai sama penamaan yang saya simpan di file saya. Selanjutnya kita klik run and all. Nah, ini dia hasil dari outputnya. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Saya ulang terlebih dahulu. Oh ini, mohon maaf. Ini tuh nggak pakai garis miring. Bentar. Nah, dibikin conjoin ini tidak usah pakai garis miring. Jadi conjoin plain langsung seperti ini. Nah, ini udah benar. Kita run, kita coba run and all. Nah, ini dia outputnya sudah terpampang. Nah, ini ada subject one. Subject one ini maksudnya responden yang pertama. Responden pertama itu ini ada nilai utility-nya, importance value, korelasi. Ini subjek tuh jadi responden kedua. Ini sampai ke subjek 25. Karena kan kita, karena saya ada 25 responden. Nah ini, subjek 25, utility, importance value, korelasi. Dan ini overall statistik. Ini mencakup semuanya, mencakup 25 responden. Nah, ini ada utility, importance value, korelasi. Nah, ini merupakan output terakhir hasil dari analisis conjoint menggunakan SPSS. Mungkin ini itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial analisis conjoint menggunakan SPSS. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Eh, Video kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil pekerjaan mini riset saya yang berjudul Analisis Preferensi Konsumen terhadap Atribut Tomat di Pasar Podomoro, Surabaya menggunakan analisis conjoin dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Selanjutnya, perkenalkan, saya Elvina Damayanti Pohan dengan NIM 2103211001114 dari kelas Agribisnis C. Eh, Video ini ditugaskan sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Lalu saya akan menyampaikan topik pembahasan, yaitu ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan.
Yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Oke, baik, langsung saja ke bab yang pertama, yakni pendahuluan, di mana di pendahuluan ini dibagi menjadi tiga subbab. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang saya memilih meneliti atau membuat mini riset ini karena tomat merupakan salah satu dari 9 bahan pokok. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, tomat ini salah satu produk atau eh, bahan makanan yang sering kita jumpai dalam sebuah masakan. Tidak hanya masakan saja, bisa di jus, bisa di beberapa salad sayur seperti itu. Jadi tomat ini merupakan salah satu dari 9 bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh setiap rumah tangga. Karena kalau dilihat-lihat, kalau ditelusuri itu tomat itu sering dibeli dalam suatu rumah tangga gitu, entah itu untuk masak, dibuat jus, atau lain sebagainya. Lalu semakin berkembangnya taraf hidup masyarakat Indonesia akan kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, tomat ini merupakan salah satu makanan yang tergolong sehat karena memiliki banyak vitamin dan manfaat yang bagus untuk tubuh kita. Jadi tomat ini selain untuk bisa campuran sebagai makanan, bisa juga dimakan langsung ataupun dibuat jus. Terkadang juga ada beberapa orang itu tomat diolah menjadi masker wajah. Jadi tomat ini memiliki banyak manfaat bagi diri kita. Lalu yang ketiga ada terjadinya fluktuasi harga. Fluktuasi harga ini sama saja dengan perubahan harga. Menyebab yang mana perubahan harga atau fluktuasi harga ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi pada konsumen karena tomat termasuk salah satu dari 9 bahan pokok. Jadi tomat ini memang sering dibeli oleh beberapa konsumen, entah itu untuk dimasak, ataupun dibuat jus, ataupun sebagainya. Jadi, perubahan harga seperti ini juga berpengaruh terhadap preferensi konsumen dalam membeli tomat. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang saya paparkan tadi, di sini terbentuk rumusan masalah, yakni bagaimana preferensi konsumen pasar Podomoro di wilayah Surabaya dalam melakukan pembelian tomat. Lalu ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yakni untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap kombinasi atribut tomat serta mengetahui atribut pembelian tomat yang paling diprioritaskan oleh konsumen. Oke, lanjut ke bab 2 yakni metode penelitian. Yang pertama ada bentuk kuesioner. Penelitian ini dibantu dengan mengumpulkan data melalui pengisian kuesioner menggunakan Google Form atau Google Formulir yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2022. Lalu bentuk kuesioner yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert ini skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Jadi skala Likert ini tuh untuk menunjukkan tingkat persetujuannya oleh konsumen terhadap produk yang diteliti tersebut. Lalu, dalam mengurutkan tingkatan jawaban yang diberikan oleh responden digunakan metode scoring. Sedangkan metode scoring itu pemberian nilai yang berupa angka untuk mendapatkan data kuantitatif. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini ada contoh dari metode scoring, di mana ada skor 1 sampai 5 yang memiliki arti bahwa 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Sedangkan yang saya pakai dalam kuesioner saya, yakni ada metode scoring 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak suka, 2 itu tidak suka, 3 netral, 4 suka, dan 5 sangat suka. Ini merupakan contoh salah satu soal di kuesioner saya yang saya buat dan saya bagikan kepada responden saya. Selanjutnya ada penentuan responden. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Podomoro, Surabaya. Pasar Podomoro, Surabaya ini merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di kota Surabaya. Eh, Spesifiknya terletak di daerah Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, kota Surabaya.
Lalu, kriteria responden yang diambil adalah seseorang yang pernah membeli dan mengonsumsi tomat dengan catatan minimal berusia 17 tahun, dengan alasan sudah dianggap rasional dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi kriteria responden dalam penelitian ini yakni minimal berusia 17 tahun. Jika di bawah 17 tahun, tidak bisa, karena di usia 17 tahun ini sudah dianggap rasional dalam pengambilan keputusan dan pembelian. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama ada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Lalu analisa data menggunakan analisis conjoint SPSS versi 25 yang meliputi hasil korelasi, hasil utility, dan hasil importance value. Di mana analisis conjoint ini menurut Supranto tahun 2004 itu analisis conjoint adalah suatu teknis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu, di mana dalam penelitian ini produk tersebut adalah sebuah tomat, seperti itu. Lalu, kombinasi atribut yang digunakan yaitu sebanyak 5 atribut dengan level atribut masing-masing 2 kombinasi. Berikut ada contohnya terkait tabel atribut dan level atribut yang saya gunakan, yaitu ada 5 atribut yang saya analisis. Yang pertama ada atribut harga, yang kedua ada atribut daya tahan, yang ketiga ada atribut kesegaran, yang keempat ada atribut rasa, dan yang kelima ada atribut ukuran, di mana tiap atribut ini memiliki dua kombinasi level atribut. Atribut pertama itu ada harga yang lebih dari 10.000 dan kurang dari 10.000, sedangkan atribut yang kedua yaitu daya tahan memiliki level atribut yang lebih dari 5 hari. Daya tahan simpannya itu lebih dari 5 hari dan kurang dari 5 hari. Lalu yang ketiga ada kesegaran, di mana memiliki level atribut dengan kategori segar tidak merata dan sangat segar. Lalu yang keempat itu ada atribut rasa yang memiliki level atribut dengan kategori rasa asam dan rasa manis. Lalu yang terakhir, yang kelima itu adalah ada atribut ukuran dengan memiliki level atribut yang ukuran tomatnya itu lebih dari 120 gram dan kurang dari 120 gram. Lanjut ke bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil analisa data, di mana di sini ada hasil utility keseluruhan. Jadi maksudnya hasil utility keseluruhan ini, jumlah responden yang saya dapat yaitu 25 responden. Jadi hasil utility ini dari jawaban 25 orang, 25 responden. Di mana ini bisa kita lihat di kolom utility ini, di bagian harga, itu sudah terlihat di utility estimate-nya itu yang memiliki nilai positif yaitu 0,015, di mana nilai ini itu termasuk nilai yang paling tinggi dari atribut harga. Lalu kemudian di daya tahan itu ada di bagian lebih dari 5 hari. Sedangkan di bagian kesegaran itu ada di bagian level atribut yang kategorinya sangat segar. Lalu di bagian rasa itu ada responden 25 orang ini lebih menyukai di bagian level atribut yang rasa tomatnya itu manis. Sedangkan yang ukuran itu berada di lebih dari 120 gram. Jadi, pada analisis penelitian ini, nilai utilitas dari masing-masing level atribut hasil analisis conjoint dapat dilihat bahwasanya pada tingkat atribut harga, konsumen itu lebih menyukai yang kurang dari 10.000 dengan daya tahan simpannya itu lebih dari 5 hari, dan kategori tomatnya itu memiliki kesegaran tingkatnya itu yang sangat segar. Lalu konsumen itu juga lebih menyukai rasa tomat yang manis dengan ukuran tomat yang lebih dari 120 gram. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke hasil yang kedua, yakni hasil importance values keseluruhan. Nah, dapat kita lihat ulang di bagian tabel ini. Nah, di bagian tabel hasil importance value keseluruhan, ini dapat kita lihat yang paling besar itu di bagian rasa.
memiliki peringkat pertama di bagian rasa, lalu yang kedua itu ada di bagian kesegaran, dan yang ketiga itu ada di harga. Lalu yang keempat, urutan keempat itu ada di daya tahan, dan yang terakhir itu ada di ukuran. Yang paling tinggi itu ada di bagian atribut rasa dengan nilai 32,656 dan yang paling rendah itu berada di atribut ukuran dengan nilai 12,380. Nah, dari tabel importance value, sebentar, mohon maaf. Nah, dari tabel importance value ini diperoleh hasil nilai kepentingan masing-masing atribut mulai dari peringkat yang terendah sampai peringkat yang tertinggi yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam membeli dan mengonsumsi tomat. Tingkat atribut dengan nilai kepentingan yang paling tinggi itu berada di atribut rasa, di mana dia memiliki nilai 32,656. Terus yang peringkat kedua itu ada di bagian kesegaran dengan nilai 26,132 dan peringkat ketiga itu ada di bagian harga dengan nilai 15,863. Lalu yang keempat itu di bagian atribut daya tahan dengan nilai 12,970 dan yang terakhir yang paling rendah itu ada pada atribut ukuran dengan nilai 12,380. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya itu bagi konsumen, rasa tomat merupakan atribut yang paling utama dalam menentukan mereka akan membeli dan mengonsumsi tomat. Seperti itu. Lanjut ke hasil yang ketiga, yakni pada hasil korelasi keseluruhan. Jadi ini hasil dari korelasi jawaban dari 25 responden. Di mana pada tabel di sini dapat dilihat nilai predictive accuracy pada peringkat person dan candles itu ada sebentar itu ada 0,000 dan 0,001, di mana pada hasil penelitian ini dapat disimpulkannya bahwa penelitian ini dianggap valid karena angka predictive accuracy pada peringkat Persian dan candlesnya itu memberikan hasil korelasi yang signifikan, yaitu lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,05. Jadi kan 0,00 dan 0,001. Jadi ini tuh lebih kecil dari taraf kesalahan yang sebesar 0,05. Sedangkan pada nilai Person R menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada sikap konsumsi tomat. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar ini 96,7% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner. Sedangkan sisanya 3,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang selain pada model. 3,3% ini diperoleh dari hasil pengurangan 100% dikurangi 0,967 atau 96,7%. Diperoleh 3,3% yang mana sisanya ini dipengaruhi oleh faktor lain yang selain pada model. Seperti itu. Oke, lanjut ke penutup. Jadi dari paparan mulai awal itu dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian kuesioner 25 orang responden mengenai preferensi konsumen tomat di Pasar Podomoro Surabaya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain yang pertama, jenis tomat dengan preferensi kombinasi atribut fisik, harga tomat per kilonya itu kurang dari 10.000, daya tahan simpannya itu lebih dari 5 hari, dengan tingkat kesegaran itu sangat segar, dan rasa tomat yang manis, dengan ukuran tomat lebih dari 120 gram itu merupakan preferensi yang paling disukai. Nah, lalu yang kedua itu berdasarkan urutan kepentingan relatif yang paling diprioritaskan oleh konsumen berturut-turut dalam membeli tomat itu adalah rasa, kesegaran, harga, daya tahan, dan ukuran. Jadi yang paling diprioritaskan itu adalah rasa. Rasa tomat yang manis. Jadi yang paling diprioritaskan itu yang ini. Rasa tomat oleh konsumen di Pasar Podomoro, Surabaya. Oke, lanjut di bagian saran. Ada pun saran yang diberikan pada
Dari hasil penelitian ini, rasa tomat menjadi atribut yang paling utama dipertimbangkan dalam keputusan pembelian. Oleh karena itu, produsen harus menjaga mutu dan kualitas dari tomat, dan produsen atau para petani perlu menerapkan pola tanam jenis atau varietas tomat yang memiliki rasa manis agar memiliki nilai penjualan yang tinggi karena preferensi konsumen terhadap tomat di Pasar Podomoro Surabaya ini yang paling tinggi itu adalah rasa tomat. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Lalu ini ada beberapa lampiran. Yang pertama itu awal dari saya menyusun atributnya. Di sini ada beberapa atribut dan levelnya. Lalu saya input ke SPSS dan mendapatkan hasil seperti ini. Ini yang versi huruf dan ini yang versi angka. Lalu ini juga ada lampiran terkait kuesioner yang saya buat, di mana kuesionernya itu memiliki judul kuesioner preferensi konsumen terhadap atribut tomat di Pasar Podomoro Surabaya, dan di sini juga sudah saya beri keterangan skala skala metode scoringnya, mohon maaf. Terus ini hasil dari 25 responden. Hasil kuesioner 25 responden pada ini stimuli 1 tertinggi itu ada di kolom 3 yakni netral, dan yang stimuli 2 itu tertinggi ada di pemilihan scoring 4 yaitu kategori suka. Lalu yang di stimuli 3 itu tertinggi ada di scoring 3 yakni netral, dan yang stimuli keempat itu ada di 5 scoring 5 yakni sangat suka. Lalu yang ke 5 itu ada di scoring 3 netral, dan stimuli 6 ada di 3 juga netral, dan yang di stimuli 7 itu di kategori sangat suka, sedangkan yang di stimuli 8 yang terakhir itu pada kategori suka yang paling tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.